Terima kasih. Oke. Mohon perhatian. Demi hikmat dan tertibnya acara, kami mohon hadirin untuk dapat tenang dan mengaktifkan menu mute pada Zoom Cloud masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Hingga kita dapat berkumpul dalam acara Webinar Awareness Implementation ISO 45001 di industri pada tanggal 17 Juni 2020. Yang terhormat, Ibu Insinyur Hajah Hanifah Handayani MT, selaku Direktur Akamigas Balongan. Yang terhormat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon, Bapak Agus Sukmajaya SOS. Yang kami hormati, pemateri, Bapak Insinyur Amri AK MM, dan Bapak Mas Jule SKM MK3. Yang kami hormati, seluruh sivitas akademika Akamigas Balongan, serta yang saya hormati seluruh peserta webinar Awareness Implementation ISO 45001 di industri. Adapun susunan pada acara hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sambutan sekaligus pembukaan webinar Awareness Implementation ISO 45001 di industri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon, sambutan Direktur Akamigas Balongan, pembacaan doa, serta penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan mengaktifkan menu mute pada Zoom Cloud masing-masing. Yang dipandu ibuku, di sanalah aku Jadi pandu ibuku. bangsaku, kadang Indonesia bersatu, hiduplah bangsaku semua. Indonesia merdeka. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus pembukaan webinar Awareness Implementation ISO 45001 di industri oleh Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Kepada yang terhormat Bapak Agus Sukmajaya SOS, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rosmala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Mudah-mudahan suara saya bisa terima jelas buat Bapak Ibu semuanya ya. Baik, Alhamdulillah. yang Ibu Insinyur Handayani MT selaku Direktur AK Migas Balongan yang sudah berbesar hati membuka ruang kerjasama dengan kami di Snaker Kota Cirebon. Mudah-mudahan berkah Ibu. Ya. Amin. Yang saya hormati narasumber ada Pak Insinyur Amri AKMM, Ya. kemudian ada Pak Mas Juli. Terima kasih juga Pak berkenan menjadi narasumber dalam Zoom meeting ini. Yang saya hormati teman-teman dari AK Migasan, dari holder lain, mitra kerja kami di pemerintah daerah Kota Cirebon, serta peserta webinar Awareness Implementation ISO 45501 di industri. Alhamdulillah, dalam situasi yang agak membingungkan dengan penyebaran pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahim secara virtual untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya hadir dalam forum ini, dan tentu ada maksud dan tujuan kami bersama-sama dengan AK Migas melaksanakan sebuah forum webinar ini. Antara lain yang pertama adalah tentu ini menjadi sebuah ikhtiar membangun sinergi antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dengan institusi pendidikan, dengan praktisi, dengan pekerja dan dunia industri dalam mewujudkan hubungan industrial yang efektif dan harmonis. Yang kedua, kami maksudkan adalah sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dan AK Migas Balongan dalam hal ini sebagai institusi pendidikan dalam memberikan pencerahan tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja. Barangkali lebih banyak terkait dengan materi ini nanti akan kita coba bedah di dalam sesi pemaparan dari narasumber, dan kita juga akan memberikan ruang untuk melakukan diskusi. Harapan kami adalah forum ini sebagai langkah awal sebuah proses kerjasama win-win solution antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan memberikan kelak ya, memberikan manfaat dan berkah untuk masyarakat. Amin. Barangkali itu sambutan mengawali kegiatan ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Awareness Implementation ISO 45501 di industri secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur AK Migas Balongan kepada yang terhormat Ibu Insinyur Hajah Hanifah Handayani MT. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Bapak Agus, pada yang terhormat pembicara webinar saat ini yaitu Bapak Insinyur Amri dan Bapak Mas Juli, yang terhormat juga para peserta dari webinar implementasi ISO 45000 di industri.
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkolaborasi Akamigas Balongan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Mudah-mudahan awal dari kolaborasi ini mempunyai makna yang sangat besar dan kita bisa berkolaborasi terus Pak Agus, istilahnya untuk ke depan dalam rangka membangun bangsa. Untuk kesempatan yang sekarang ini kita mengadakan webinar tentang awareness ISO 45000 ini adalah tujuannya untuk memperkenalkan ISO yang baru ini, yaitu ISO 45000, yang mana pemateri saat ini semuanya adalah dosen di Akamigas Balongan dan sangat mumpuni di bidang fire and safety ini. Pak Amri sebagai regulator, dulunya adalah direktur K3 ya Pak ya? Iya Bu. Kemenaker, dan Pak Mas Juli itu juga dosen Akamigas Balongan yang dulunya adalah manajer HSE di Pertamina. Dan beliau juga merupakan salah satu dari perumus ISO 45001 ini di tingkat dunia. Oleh karena itu kita ingin sharing tentang ilmu itu untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini, dan kami berharap sharing yang kita sampaikan pada hari ini amat sangat bermanfaat untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta dari webinar ini. Itu saja mungkin sambutan dari kami, dan terima kasih atas kepercayaannya untuk mengikuti webinar dan kepercayaan Pak Agus pada Akamigas Balongan untuk bisa kolaborasi Pak Agus. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sodikin MPD kepada Bapak Sodikin MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak atau Ibu saudara atau saudari beragama non-Muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di acara webinar yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan nanti. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Webinar kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antara sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Qudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu kami, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan.
Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Asil Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan benar. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenalkanlah doa dan pintu kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna fi tawlamina wa imtihanina minan najihina. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsina ahlakana wa ahsin bisolatika amalana. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Hadirin yang kami muliakan, demikian telah kita ikuti pembukaan acara webinar Awareness Implementation ISO 45001 di industri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian serta kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu pemaparan webinar Awareness Implementation ISO 45001 di industri oleh pemateri. Untuk kelanjutan acara, saya serahkan kepada Bapak Agus Sukmajaya Esos selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Rosmala. Alhamdulillah tadi proses pembukaan acara sudah kita laksanakan. Berikutnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu untuk mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita. Alhamdulillah kalau kita cek di partisipan, meskipun dengan persiapan yang cukup singkat, partisipan kita ada 70 lebih nih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di sini ada narasumber. Yang pertama adalah Pak Insinyur Amri AMM. Ya, selamat siang Bapak. Beliau adalah dosen tetap di AK Migas Balongan dan saat ini mengajar di beberapa perguruan tinggi nasional juga. Beliau saat ini sudah purna bakti, sudah menjadi praktisi. Terakhir sebagai Direktur PNKPA Ditjen PPK dan K3 Kemenaker, Pak ya? 2017 ya, terakhir ya? Betul. Dan kami doakan Pak, Bapak saat ini sedang juga menyelesaikan program doktoral di Sahid University. Mudah-mudahan lancar, Pak. Amin. Nanti, terima kasih, Pak Agus. Itu untuk narasumber yang pertama. Yang kedua ada Pak Mas Juli. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Beliau adalah praktisi di beberapa perusahaan nasional, dosen AK Migas Balongan juga, dan mengajar di beberapa perguruan tinggi nasional. Sama kayaknya dengan Pak Amri, ini kompak sedang menyelesaikan program doktoralnya. Ya, siap, bagus. Ini kayaknya dream team ini. Amin, amin. Kami doakan semua lancar, Pak. Amin. Baik, Bapak. Tadi perkenalan mungkin nanti bisa diperdalam pada saat sesi
pemaparan ya. Jadi mau siapa dulu Pak? Mau Pak Amri apa Pak Mas Juli dulu nih? Untuk Saya duluan boleh lah, Pak Agus. Ya, Pak Amri. Pak, saya duluan nanti Pak. Pak Amri boleh Pak. ya? Ya, Bapak siap. mungkin waktunya antara 15-20 menit. Nah, kita coba padatkan. Oke. Nanti setelah Bapak nanti dilanjut dengan Pak Mas Juli. Barangkali perkenalannya demikian. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Insinyur Amri Aka untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Hanifah, Direktur Akamigas. Yang terhormat teman-teman saya seprofesi di Akamigas, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi. Kemudian teman-teman perguruan tinggi lainnya dari STIKES, dari perusahaan-perusahaan. Kemudian mudah-mudahan hadir nih Pak Agus dari PT Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, dan mungkin juga hadir dari BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan Pak Agus. Ya, kalau Pak Agus ngundang kemarin itu, mudah-mudahan mereka-mereka ini hadir. Dan para hadirin, pimpinan perusahaan, stakeholder yang berkolaborasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Saya memulai pemaparan saya ini, Pak Agus dan teman-teman sekalian, ini dari biodata saya pikir langsung aja, yang berikutnya, next. Saya akan coba bicara tentang ini, mengapa K3 itu penting, teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya bicara tentang ini, saya bicara sedikit tentang apa sih sebenarnya K3 dan kebutuhan apa sih sebenarnya di dunia industri tentang K3 itu. Next week. Kita lihat teman-teman sekalian bahwa esensinya ini yang sudah familiar kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang terhormat, nggak ada lain bahwa K3 itu pentingnya adalah mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari mana muncul kerugian itu? Dari proses perpaduan antara ada tenaga kerja, kemudian ada alat peralatan, kemudian ada metode kerja, kemudian ada raw material, kemudian berdampak lah itu kepada berbagai hal yang berkait dengan faktor-faktor yang patut diduga akan menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, dari proses ini apabila gagal menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerjanya, maka ini akan menimbulkan kerugian. Next, berikut. Ini menggelitik lagi teman-teman para peserta webinar adalah merupakan persyaratan perdagangan global. Nah, di sini nanti kita coba teman-teman sekalian para peserta webinar bagaimana isu-isu yang kita coba lemparkan nanti, yaitu menggabungkan penerapan standar SNI ISO 45001 tahun 2018 dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, serta melakukan migrasi dari OSAS 18001 2017 ke SNI ISO 45001 2018. Ini kaitannya, ada yang saya sampaikan tadi adalah tuntutan dan merupakan persyaratan perdagangan global. Nah, isu ini sekarang teman-teman sekalian sudah berkembang di tengah-tengah dunia industri, wanti-wanti kita bahwa apabila tidak memenuhi persyaratan yang tadi saya sebutkan tadi, berbagai standar K3, termasuk di dalamnya adalah ISO 45001 2018, maka perusahaan tidak akan dapat bersaing di era perdagangan global. Next, berikut. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Ini lagi-lagi yang isu-isu temporer lah ya. Temporer bahwa isu-isu K3 yang selama ini kita dengar, kita tahu adalah bersifat parsial. Parsial itu yang saya maksudkan adalah penanganannya per bagian-bagian.
Kalau di sana ada boiler, bagaimana boilernya disertifikasi dengan baik, kemudian bagaimana operator yang menjalankan boiler itu dengan baik. Kalau di sana ada genset, kalau ada di sana scaffold, kalau di sana ada bejana tekan, kalau di sana ada kompresor, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk yang parsial tadi sekarang sudah harus ditangani dalam bentuk konsep manajerial. Artinya, teman-teman sekalian, peserta webinar, bahwa konsep dari parsial tadi ke arah yang bersifat manajerial tadi, itu yang kita kenal dengan sistem manajemen. Nah, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Baik itu berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, maupun itu yang berkait dengan isu-isu ISO 45001 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Next, berikut. Nah, ini yang isu yang kaitan dengan simbol merah tadi di atas, ini urutannya adalah telah menjadi komitmen global. Artinya sekarang isu tentang K3 ini sudah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita. Nah, bagaimana kita meng-hire konsep K3 ini dengan baik ke arah kesisteman tadi, sehingga ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meyakinkan globalisasi perdagangan di masa-masa yang akan datang. Berikut. Lanjut. Ini angka kecelakaan kerja. Kita lihat di 2017 terakhir itu angka kecelakaan kerja di Indonesia cukup signifikan, masih tinggi. Walaupun jumlahnya menurun, tapi kasus yang muncul di kecelakaan kerja ini adalah fatality, artinya yang meninggal. Nah, ini yang tidak dihendaki oleh alinea ke-17 daripada Sustainable Development Goals, yang menghendaki bahwa penata usahaan di dunia industri jangan sampai ada orang yang meninggal, jangan sampai ada orang yang mengalami fatality. Seperti itu yang diisukan oleh Sustainable Development Goals. Berikut. Ini yang berikutnya adalah teman-teman isu K3 dan globalisasi. Saya tadi sudah memaparkan di depan bahwa konsepnya ini merupakan suatu tantangan sekaligus juga meraih peluang. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sikap kita menghadapi dan menerapkan K3 itu dengan baik dan benar, sehingga kita mampu menciptakan tempat kerja itu aman, nyaman, sehat, bebas polusi, nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari konsep ini, teman-teman sekalian, ketika tempat kerja seperti ini, maka kita harapkan produksi dan produktivitas perusahaan serta kelangsungan usaha itu kan dapat dijamin bisa berjalan dengan baik. Persoalan kita, teman-teman sekalian, adalah ada isu-isu di sebelah kiri kita ini, di sebelahnya itu ada World Trade Organization tahun 2020. Salah satu WTO mensyaratkan adalah pemenuhan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerja. Kemudian berikut adalah ASEAN Free Trade Area. Kemudian ASEAN China Free Trade Area. Ini free trade area ini adalah isu-isu terhadap perdagangan bebas. Nah, begitu bicara tentang perdagangan bebas, Bapak Ibu sekalian, salah satu persyaratan yang diminta oleh persyaratan bebas ini adalah pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa demikian? Karena isu K3 ini adalah untuk full memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk lingkungan kerja di dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan berkembang sekarang yang berhubungan dengan aspek lingkungan kerja, termasuk masyarakat di sekitar dunia industri. Oleh karenanya, faktor lingkungan besok perusahaan ini nggak bisa kita pandang sebelah mata lagi. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang berkait dengan green productivity. Tadi sudah sampaikan bahwa wacana daripada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ini juga berkait dengan aspek terhadap green productivity. Artinya kondisi hijau
daripada keterkaitan perusahaan di dunia industri yang bersangkutan harus juga menjamin ketentraman masyarakat di sekitarnya. Artinya, teman-teman sekalian, dari isu-isu yang tampil di dalam K3 ini juga cenderung ke arah daripada faktor lingkungan kerja. Next, berikut. Berikut. Nah, kita lihat dampak free trade area, teman-teman sekalian. Lanjut. Ini kita lihat sebenarnya kalau isu-isu kerjasama perdagangan ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya harus saling menguntungkan. Win-win solution, kata Pak Agus tadi. Jadi antara Akamigas dengan Disnaker Kota Cirebon, itu harus ada win-win solution. Ini seperti ini. Tetapi Pak Agus dan teman-teman sekalian, globalisasi perdagangan yang berkaitan dengan free trade area, kerjasama kita dengan Cina, dengan India, dengan Pakistan, dengan Jepang, dengan Polandia, New Zealand, segala macam, itu lebih banyak kita yang rugi, terutama dikaitkan dengan isu-isu perdagangan dengan negara Cina. Cina itu banyak sekali perdagangan bebas yang kita adakan Memorandum of Understanding, tetapi kebanyakan kita rugi. Kenapa kita rugi? Ini kita lihat. Bahwa skema perdagangan ASEAN itu rugi kita hampir 3,6 miliar di tahun berapa itu tahun 2007 sampai dengan 7,2 miliar. Kenapa kita rugi? Next, berikut. Ini kita lihat nih teman-teman sekalian. Bahwa konsepnya yang 1, 2, 3, 4 ini juga menjadi permasalahan Pak Agus, Bapak Ibu sekalian. Bahwa penggunaan tenaga kerja yang tidak bisa dihambat. Kenapa TKA ini masuk? Karena kita tidak memiliki skill dan kompetensi. Ini tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Semua kita, Agamigas, perguruan tinggi, Stekpi, Steksi, segala macam yang ada di wilayahnya Pak Agus, di wilayah Cirebonnya, harus kita tingkatkan SDM yang memiliki kompetensi, Pak Agus. Yang berikut kelimanya adalah tidak mempersiapkan SDM yang ahli dan memiliki kompetensi. Ini yang saya maksudkan tadi. Salah satu adalah ahli dan memiliki kompetensi di bidang K3. Nah, ini teman-teman sekalian bahwa Akamigas juga sudah mempersiapkan diri untuk melangkah ke arah menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang siap menjadi ahli K3 yang memiliki kompetensi. Sehingga besok lusa selesai pendidikan di Akamigas, Pak Agus, dan teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa kita ini bisa langsung merebut pangsa pasar. Tidak-tidaknya bersainglah dengan SDM-SDM yang memiliki ahli di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Next, berikut. Ini tantangan kita, teman-teman sekalian. Masalahnya adalah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja itu tinggi. Masalahnya adalah, masalah yang paling mengakibatkan ininya tinggi, adalah kualitas penerapan K3 rendah. Berikut adalah kualitas periksa uji K3 rendah. Yang berikut adalah kuantitas dan kualitas pengawasan rendah. Yang berikut, objek pengawasan K3 semakin kompleks. Saya hanya menstreer yang poin ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kuantitas dan kualitas pengawasan rendah. Saya bisa ambil contoh, teman-teman sekalian, bahwa saat ini, masa saya dulu masih dinas, itu ada 52.000 lebih, Pak Agus, ahli K3. Ahli K3 itu diposisikan adalah membantu sebagai pengawas K3. Ahli K3 itu berada di dalam perusahaan. Tugasnya adalah mengawasi diberlakukannya peraturan perundang-undangan K3. Tapi toh, data yang saya munculkan tadi, angka kecelakaan kerja di Indonesia ini masih cukup tinggi. Kalau dibilang misalnya Pak Agus dan teman-teman sekalian, bahwa kekurangan tenaga ahli K3 relatif lah. Tapi setidak-tidaknya perusahaan yang telah memiliki ahli K3 2 atau 3 orang, 4 orang, kemudian dia membentuk organisasi P2 K3, sebenarnya idealnya dia sudah harus mampu untuk mencoba menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berarti ada yang salah, teman-teman sekalian. Ada apa ini si ahli K3 ini? Padahal dia sesuai dengan undang-undang telah diberikan kewenangan yang luar biasa oleh undang-undang untuk ikut serta mengawasi peraturan perundang-undangan K3 di perusahaan. Yang berikut adalah objek pengawasan K3 semakin kompleks.
Sebenarnya kalau menurut saya ini adalah kalau memang mampu diantisipasi oleh yang namanya ahli K3, itu persoalannya nggak ada masalah lagi. Tapi karena kekurangan daripada kompetensi ahli K3 tadi yang di perusahaan, maka angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu masih sangat tinggi di perusahaan. Next, berikut. Ini kita lihat siklus yang tadi, teman-teman sekalian. Yang saya sampaikan bahwa tempat kerja, di sana ada SDM, di sana ada material, di sana ada peralatan, di sana ada proses produksi, di sana ada cara kerja, di sana ada sifat kerja, di sana ada lingkungan kerja. Nah, kalau melihat K3 di tempat kerja ini, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, inilah yang saya maksudkan tadi, teman-teman sekalian, yang bersifat parsial tadi ini kita bungkus, kita kemas, menjadi ke arah kesisteman. Di dalam PP 50 itu dikenal namanya ada 5 prinsip dasar. Yang ini teman-teman sekalian, yang K3 di tempat kerja ini kita kemas ke arah kesisteman. 5 prinsip dasar tadi adalah pertama sekali adalah pembuatan komitmen dan kebijakan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk parsial yang ada di skema saya ini, di skema kita ini, kita kemas ke arah kesisteman. Itulah nanti yang akan dibicarakan oleh Pak Majuli, termasuk saya sekilas nanti akan saya coba bicarakan kepada prinsip 5 prinsip dasar di dalam PP 50 2012, kemudian 12 elemen, kemudian 64 kriteria untuk yang positioning dasar, kemudian untuk yang transisi 122, dan yang untuk expand 166 kriteria yang dikemas di dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dengan PP 50 2012. Nanti Pak Mas Juli akan menggiring arah PP ini ke arah ISO 45001 2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, menggabungkan penerapan standar yang tadi yang parsial tadi di PP 50 ke arah ISO 45001 2018 inilah menjadi tugas kita sekarang untuk apa? Menangkap peluang yang bernuansa isu-isu globalisasi perdagangan. Bukan berarti PP 50 tidak menjual di dunia global, tapi karena memang tuntutan pasar global menghendaki bahwa perusahaan itu harus mengikuti kaidah-kaidah ISO yang berhubungan dengan 45001 2018. Next, berikut. Ini latar belakang yang saya maksud tadi, teman-teman sekalian, yang bernuansa tadi parsial. Lanjut. Nah, saya ingin menangani ini, menjelaskan kepada Anda bahwa ternyata di dalam pengelolaan K3 ada yang berhubungan dengan privatisasi K3, memberikan peluang kesempatan kerja. Artinya apa nih teman-teman? Bahwa begitu kita berikan pemahaman kepada SDM-SDM kita tentang K3 dan dia mampu menerapkan K3 itu di perusahaan, mampu dia menghadapi tantangan penerapan K3 di perusahaan, maka dia akan dapat menangkap peluang kerja di perusahaan. Dengan status mendapatkan honorarium yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena persoalan K3 ini komplikasinya luar biasa. Mulai dari mekanikal, mulai dari fisikal, mulai dari biological, mulai dari yang persoalan-persoalan kita hadapi termasuk pandemi COVID-19 ini. Itu termasuk adalah peluang-peluang yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Nah, apabila seseorang mampu dan mempunyai kelebihan pemahaman di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, maka dia akan dapat meraup peluang kerja yang lebih besar. Kalau dia sudah mampu meraup peluang lebih besar, maka akan diharapkan dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan. Yang berikut adalah peran pihak ketiga sebagai strategis. Ini teman-teman sekalian, yang poin kedua terakhir di belakangnya. Peran pihak ketiga sebagai strategis dimaksudkan ini adalah bagaimana NGO tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri akan bertualang di negara kita ini untuk menghadapi tantangan-tantangan peluang kerja di negara kita. Sebagai contoh, teman-teman sekalian, bukan isu lagi, tapi sudah memang menjadi kenyataan
bayangkan tenaga-tenaga kerja dari Cina masuk dalam tanda kutip, apakah memang melalui prosedur yang benar, apakah mereka memiliki skill yang benar atau yang tepat, itu juga relatif nggak tahu. Tapi ya karena ada isu-isu seperti itu dikaitkan dengan free trade area tadi, nah ini kalau ditangkap oleh pihak ketiga, ini akan menjadi booming isu-isu seperti ini. Nah artinya apa? Bisa kita menjual bahwa kesiapan tenaga kerja kita sudah siap, sudah ready, teman-teman sekalian. Tetapi ternyata masih tenaga asing juga yang datang ke negara kita. Nah ini yang bisa menjadi polemik yang besar. Tapi persoalan kita, apakah kompetensi tenaga kerja kita sudah memenuhi syarat-syarat di perusahaan mereka? Ini menjadi persoalan, Pak. Nah, kompetensi ini yang harus kita bangun melalui dunia pendidikan, melalui Akamigas, melalui Stikes, melalui perguruan tinggi yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Next, berikut. Lanjut aja. Nah ini kita lihat masyarakat ya, menumbuh kembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepemimpinan mengenai K3. Ini dimaksudkan dengan bagaimana konsep masyarakat di sekitar perusahaan itu peduli terhadap K3. Nah ini mencerminkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat yang harus diemban oleh perusahaan melalui konsep CSR-nya Pak Agus dan teman-teman sekalian, ini harus bersinergi. Untuk apa? Memberikan peluang kepada masyarakat paham arti penting daripada keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di industri. Bagaimana dampak kalau satu bencana tekan di perusahaan yang bersangkutan meledak misalnya. Apa yang harus disiapkan? Bagaimana kesiapan masyarakat di sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi dampak daripada peledakan tabung gas tadi kepada tempat tinggal masyarakat di sekitarnya. Ini menjadi cerminan bagi perusahaan untuk menerapkan konsep-konsep social responsibility yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua menjadi perilaku dalam hidup sehat, hidup masyarakat dan mulai ditanamkan pada keluarga. Ini artinya teman-teman sekalian, bagaimana lagi kita melihat peluang daripada perusahaan itu dengan konsep CSR-nya tadi untuk memberikan konsep safety culture bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Lanjut. Nah, bagi tenaga kerja ini menjadi penting juga teman-teman sekalian, menjadi pokok persoalan kita di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3. Artinya, teman-teman sekalian, saya di Akamigas mengatakan bahwa yang Anda dapatkan hari ini hanyalah permukaan-permukaan daripada K3. Lebih complicated, Anda harus berjuang usaha ini untuk menghadapi tantangan lebih besar lagi di dunia industri. Nah, ini harus berangkat dari pemahaman behavior based safety daripada tenaga kerja yang bersangkutan ketika memasuki dunia industri. Yang ketiganya adalah meningkatkan kesadaran berperilaku dan disiplin. Ini yang kaitannya dengan Indonesia berbudaya K3 2020. Sekarang dengan konsep Pak Direktur yang baru, itu adalah konsep sustainable safety culture. Sustainable dalam rangka Indonesia berbudaya K3 pada tahun 2024. Nah, ini peluang kita, teman-teman sekalian, para praktisi. Ya, kita menangkap peluang ini bagaimana kita menyadarkan perilaku-perilaku tenaga kerja kita dengan konsep pendidikan dan pelatihan K3 yang masif di dunia industri. Next, berikut. Nah, bagi perusahaan, ini saya skip aja, 1, 2, sampai 5 ini, adalah bagaimana konsep kita di dunia industri, di perusahaan, menangkap peluang-peluang globalisasi perdagangan tadi, teman-teman sekalian. Tadi saya bicarakan tentang ISO 45001 2018, tentang SMK3. Tapi kan nggak mungkin membangun ISO 45001 2018 itu dengan membalikkan telapak tangan. Impossible. Samalah itu, urutannya adalah ketika Anda akan membangun SMK3 berdasarkan PP 50 2012. Artinya tahapan-tahapan untuk membangun kesisteman yang berkait dengan penerapan SMK3 ini adalah berangkat daripada pemenuhan sumber daya manusia. Tenaga kerjanya harus mumpuni, memiliki pengetahuan yang komprehensif di bidang K3. Lebih khusus lagi,
di dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kita. Saya pikir melalui Ibu Direktur nanti Akamigas, melalui Pak Agus nanti siaplah untuk lebih mensosialisasikan penerapan ISO 45001/2018 dikaitkan dengan menggabungkan penerapan PP 50 dengan ISO 45001/2018 untuk lebih kita sosialisasikan lagi di lingkungan Disnaker Kota Cirebon. Lanjut berikutnya. Dasar hukumnya saya men-skip aja bahwa di sini ada PP 50/2012 tentang penerapan SMK 3. Di saya, Pak Majuri dan Pak Wawan juga sudah diminta BSN menulis buku dan sudah berhasil kita keluarkan. Judulnya adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbasis SNI ISO 45001/2018. Penulisnya saya sama Pak Majuri sama Pak Wawan sudah mengklirkan. Artinya kami coba menggandengkan PP 50/2012 tentang penerapan SMK 3 itu dengan isu-isu yang berkembang di dalam SNI ISO 45001/2018. Nah, tidak ada yang ketinggalan di sini, semua kita padukan, hanya kita menginginkan satu konsep. Begitu bicara terhadap ISO 45001/2018, maka konsep-konsep penerapan K3 secara global itu sudah terpenuhi. Next, berikut. Ini prinsip-prinsip kita di pengawasan, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengawasan itu menjalankan fungsi negara. Ya, kaitan dengan penerapan K3, esensinya adalah fungsi peranan ahli K3. Saya coba mengkrit fungsi-fungsi daripada ahli K3 yang ada di perusahaan, yang jumlahnya sekarang menurut saya sudah hampir 60.000 lah. Tapi angka kecelakaan kerja masih tetap tinggi. Nah, yang ketiganya itu adalah berorientasi pada pendekatan preventif, teman-teman sekalian. Ini yang menjadi persoalan bagi kita sekalian, bahwa ketika kita bicara pencegahan preventif, ini yang menjadi beban pikiran. Bagaimana kita mendesain penerapan pelaksanaan K3 itu tidak sampai terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dikaitkan konsep-konsep preventif tadi. Jadi bicara tentang misalnya kebisingan. Bagaimana kalau di satu industri tidak terjadi kebisingan yang melebihi nilai ambang batas? Bagaimana tingkat paparan daripada tenaga kerja terkait dengan COVID-19? Ini menjadi persoalan-persoalan yang menjadi persoalan besar kita dalam pola mencegahnya. Kita ambil sampel aja COVID-19. Bagaimana kita tidak terpapar? Berarti kita harus menggunakan masker. Berarti kita harus senantiasa mencuci tangan. Berarti kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Bisa nggak kita kendalikan ini? Ini persoalan besar kita. Samalah halnya itu ketika ini kita gelontorkan untuk menerapkan K3 dengan baik dan benar melalui safety culture, samalah halnya itu begitu kita bicara COVID-19, konsep disiplin yang tinggi terhadap upaya-upaya pencegahan atau preventif tidak terpapar kepada konflik yang berhubungan dengan corona COVID-19 tadi. Nah, yang berikutnya adalah cakupan inspeksi bersifat universal dan independen. Tidak boleh satupun yang berhubungan dengan penerapan K3 itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Biar lepas ke jalan sendiri dan tidak boleh diganggu-gugat. Itu hak otoritas daripada seorang ahli K3 dan seorang safety man yang ada di perusahaan. Next, berikut. Nah, ini berhubungan dengan fungsi peranan sang ahli K3 tadi. Saya ingin menjelaskan aja di sini, bahwa seorang ahli K3 tadi itu harus memahami peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah dia harus profesional. Next, balik dulu ke depan. Harus profesional. Yang berikutnya dia harus ahli membuat rekomendasi salah-salah K3. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang kita gelontorkan. Berangkat daripada memahami peraturan perundang-undangan dan teknik standar K3, kemudian mampu membuat rumusan-rumusan identifikasi, kemudian bagaimana dia merumuskan rekomendasi salah-salah K3. Nggak bisa ujuk-ujuk itu tampil hanya sekitar 2-3 hari. Inilah kita bekali adik-adik kita ini melalui dunia pendidikan. Next, berikut.
bahwa ternyata ahli K3 dan pegawai pengawas itu sifatnya sejajar. Nah, ini isu-isu yang perlu saya tampilkan di sini, teman-teman sekalian. Bagaimana menangkap, bagaimana menangkap peluang kedudukan ahli K3 yang superior ini, yang setingkat dengan pegawai pengawas dan P2K3 atau safety committee yang ada di perusahaan, dan mampu menjembatani keberadaan nanti pembentukan PP50 SMK3, termasuk di dalamnya adalah ISO 45001-2018. Next, berikut. Lanjut. Terus. Nah, teman-teman sekalian, para peserta webinar, ini yang nanti kalau kita bicara tentang ISO 45001 2018, kemudian kita bicara tentang PP50 2012 tentang penerapan SMK3, yang kita kendalikan adalah ke dalam bentuk sistem, adalah pemenuhan ini. Pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 termasuk standar, code of practice, code of conduct, yang harus memenuhi kriteria-kriteria di dalam perusahaan. Saya bagi itu ke dalam satu adalah personil. Personil ini dimaksudkan adalah seperti apa sih kompetensi. Nah, ini teman-teman sekalian. Kompetensi seorang tenaga kerja itu bekerja di perusahaan, sudahkah memenuhi regulasi, sudahkah memenuhi standar, sudahkah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang K3, sudahkah memenuhi syarat-syarat di bidang K3 personilnya. Nah, yang kedua berikutnya adalah yang berhubungan dengan alat peralatan. Apakah alat peralatan ini sudah memiliki syarat-syarat kelayakan? Bejana tekannya apakah sudah memang benar-benar memenuhi syarat kelayakan, tekanannya berapa, desainnya berapa, safety valve-nya seperti apa, boilernya seperti apa, dan seterusnya. Next, berikut. Yang berikut adalah kesisteman. Kesisteman tadi yang saya maksud adalah bentuk-bentuk yang parsial saya gambarkan tadi. Apakah sudah mengarah kepada kesiapan kesisteman? Kesisteman di dalam misalnya rancang bangun, kesisteman di dalam mengendalikan sektor-sektor proyek konstruksi. Apakah memang sudah mengarah ke arah sistem? Sistem yang saya maksud di sini adalah bagian-bagian kecil daripada unit-unit tadi yang parsial dikemas ke dalam sistem manajemen keselamatan dan kerja. Nanti dari arah kesisteman tadi, maka berfungsilah organisasi P2K3 atau safety committee. Safety committee tadilah yang akan mengemas ke dalam arah 5 prinsip dasar, 12 elemen, kemudian 64 kriteria, 122 kriteria, dan 166 kriteria di tingkat SPAN. Ini yang kita padukan nanti ke dalam ISO 45001-2018. Next, berikut. Next. Lanjut. Lanjut. Terus. Nah, ini strategi. Strategi yang saya angkat ini isunya adalah meningkatkan SDM K3. Ini penting. Tadi depan sudah kita jabarkan. Nah, di sini strategi daripada Direktur PN K3 adalah tetap dalam konteks meningkatkan SDM K3. Indonesia unggul, K3-nya berhasil. Itu slogan-slogan yang berkaitan dengan peningkatan SDM K3. Next, berikut. Terus, yang berikut adalah yang ke-8, peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan K3. Ini isu-isu ini sudah menjadi global dan setiap perusahaan berlomba-lomba ke arah sini. Nah, peningkatan penilaian pemberian penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah berangkat melalui kesisteman. Apakah nanti ke arah zero incident, nihil kecelakaan kerja, maupun nanti ke arah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dengan integrasi antara PP50 dan ISO 45001-2018, kita coba nanti akan berupaya
ya untuk mengadakan pendekatan kita bikin event yang berkait dengan penghargaan ISO 45001 2018. Next, berikut. Kesimpulan kita ini, saya men-skip yang program SMK 3 berpengaruh langsung terhadap produk perusahaan. Ini menjadi isu sentral di dunia globalisasi, sehingga menjadi pegangan kita untuk bicara pada hari ini bagaimana peranan daripada ISO 45001 2018 dikaitkan dengan pola penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Yang terakhir, teman-teman sekalian, ya, sayang background suaranya nggak keluar. Ini adalah pada Bu Negeri, bagi Bu Negeri, dan saya bicarain tidak hanya di webinar ini, tapi di berbagai daerah di Indonesia. Saya mengemas bahasa K3 seperti yang saya sampaikan. Demikian Pak Agus dan teman-teman sekalian, kita lanjut dengan diskusi panjang lebar dan dilanjutkan dengan Pak Mas Juli. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amri. Tadi waktunya ternyata 35 menit Pak. Cuma mau saya stop, materinya menarik, mahal soalnya, jadi saya nggak berani cancel. Ampun, maaf lebih bagus. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kita setelah materi berikutnya kita lakukan Pak ya. Ya, siap. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Mas Juli Pak untuk menyampaikan materinya. Waktunya kita samakan dengan Pak Amri, sekitar naik Pak jadi 30 menit Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati, baik dari perguruan tinggi maupun dari industri. Senang saya dapat berkumpul bersama walaupun melalui online Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita diskusi mengenai ISO 45001. Nah, tadi Pak Amri sudah membrief awal, kemudian sudah menjelaskan K3 secara lumayan, baik dari segi SDM-nya maupun dari segi fasilitasnya. Nah, kita membahas kesistemannya. Ya. Jadi K3 yang dijelaskan Pak Amri, kalau tidak dikelola dengan sistem, itu nanti bisa maju mundur kalau pocong-pocongnya itu. Jadi tidak terarah. Nah, supaya terarah, makanya dibuatlah namanya sistem manajemen K3. Yang jelas ada perencanaannya, ada penerapannya, ada pemeriksaannya, dan ada perbaikan berkelanjutannya. Nah, apa beda 45.000 sama PP 50? Jadi Bapak Ibu membangun ISO 45.000 ini sampai 5 tahun Bapak Ibu, lama, dari 2013 sampai 2018. Nah itu kenapa? Karena banyak terjadi kecelakaan setiap tahunnya itu ratusan ribu gitu. Nah kalau di dunia itu sampai jutaan Bapak Ibu kalau digabung satu dunia ini. Nah karena saking banyaknya ini, para pakar K3 kumpul dari berbagai macam negara. Untuk kumpul bagaimana kita menyusun K3 atau SMK 3 yang meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya para tokoh dunia ini kumpul di gantian tempatnya gitu. Ada di Amerika, ada di Inggris. Nah, kebenaran saya ikut waktu itu di Malaysia, kemudian ikut ke Denmarknya untuk mendekati chairman-nya.
Terus saja kawan-kawan. Terus, 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 terus kawan-kawan. Terus, terus. Nah ini, mungkin agak dibesarin sedikit. Jadi saya coba ini kawan-kawan, yang tadi, yang atas, strukturnya. Jadi kenapa dibuat K3 secara sama di seluruh dunia? Kalau tadinya kan beda-beda. Kalau OSAS, Inggris, kalau ANSI, Amerika. Jadi membuat kebingungan orang. Nah, begitu juga mungkin di Indonesia. Kenapa ada PP 50? Kenapa ada ISO? Nah, itu sempat juga kita berdiskusi sama pihak Kemenaker waktu menyusun SNI. Kenapa kok sudah ada PP 50 tapi kok ada mau nyusun SNI? Nah, saya bilang sama kawan Kemenaker, kalau saya masih di Pertamina, saya setuju 100% pendapat kawan-kawan dari Kemenaker. Tapi saya sekarang di swasta, di Kala Group, Yusuf Kala. Saya membangun terminal LNG di Merak, Pak. Nah, itu kerjasama dengan Jepang, baik finansialnya maupun vendornya. Nah, pihak luar itu menuntut tetap mematuhi peraturan pemerintah, peraturan negara setempat, tapi harus ikut juga standar internasionalnya. Kalau nggak mau pihak pemberi dana akan memberikan dananya. Itu makanya kenapa perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar negeri berlomba-lomba untuk menerapkan ISO 45001. Tapi tetap harus patuh. Saya lagi online nih, lagi tetap Zoom. harus patuh terhadap peraturan pemerintah PP 50 2012. Itu makanya akhirnya pihak Kemenaker, ya udah kalau gitu kita susun bersama SNI-nya. Itu Bapak Ibu kronologis terbentuknya SNI ISO 45001. Nah, di Indonesia kalau K3 tetap di bawah naungan Kemenaker. Ada PP 50-nya yang regulasinya. Tapi kalau yang berkaitan dengan standar ISO 45001 untuk berhubungan dengan luar negeri itu di bawah British, di bawah Badan Standarisasi Nasional. Tapi kedua departemen itu menjadi satu kesatuan kerjasama. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk berhubungan ke luar negerinya untuk BSN yang berkaitan dengan ISO, tapi yang berkaitan dengan K3 nasionalnya di bawah Kemenaker, walaupun sektor-sektornya juga banyak, gitu, seperti migas, tambang, manufaktur, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu filosofinya kenapa dibentuk K3 dunia yang sama, apakah itu perusahaan kecil, UMKM, apakah itu perusahaan sedang, apakah itu perusahaan besar, sama kalau mau menerapkan SMK 3 yang sukarela itu strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kenapa strukturnya ini seragam? Karena sekarang tuh dunia makin efisien. Sehingga untuk ISO yang mutu 9001 ya strukturnya ini, Annex Excel. Untuk lingkungan ISO 14001 ya ini strukturnya gitu. Untuk K3 ISO 45001 ya ini strukturnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Tadinya OSAS hanya 4. Makanya kenapa sekarang menjadi ISO 45001. OSAS juga dari British Standard. Nah, ini malah mendukung sekali Inggris itu untuk terbentuknya ISO 45001. Nah, apa beda dengan SMK 3 BP 50? Nah, ini karena pandangan dunia tentu ada bedanya Bapak Ibu. Bedanya itu sebenarnya di klausul 4. Jadi kalau Bapak Ibu mau membangun SMK 3
sesuai ISO 45001 itu mulai dari klausul 4 sampai 10 Bapak Ibu. Karena itu untuk sertifikasi. Nah, apa hubungannya dengan 1, 2, 3? Itu hanya introduction gitu. Nggak masuk dalam sertifikasi. Jadi yang masuk sertifikasi itu dari klausul 4 sampai klausul 10 Bapak Ibu. Nah, apa beda dengan PP 50? Yaitu berkaitan dengan klausul 4 konteks organisasi. Jadi kalau mau membangun SMK 3 itu harus memahami konteks organisasi yang berkaitan dengan isu internal. Isu internalnya ini berkaitan dengan yang dijelaskan tadi oleh Pak Amri adalah mengenai SDM. Kompeten nggak SDM itu di bidang K3? Kalau belum kompeten, ya disosialisasi gitu. Fasilitasnya sudah sesuai nggak dengan standar atau dengan regulasi yang dijelaskan oleh Pak Amri tadi? Itu yang dikatakan konteks organisasi dalam bidang isu internal. Nah, bagaimana dengan isu eksternalnya? Nah, ini contohnya Pak Agus sebagai kepala dinas. Dia juga nggak menginginkan industri atau perguruan tinggi yang di wilayah kekuasaannya di Cirebon itu terjadi kecelakaan. Itu nggak senang itu Pak Agus. Pasti dia mikir gimana nih cara yang terbaik supaya semua industri, semua perguruan tinggi di wilayah kekuasaannya itu aman, tidak terjadi kecelakaan. Itu jangan dianggap sepele Bapak Ibu, walaupun universitas itu belum tentu aman. Contoh kayak UI, waktu praktek mahasiswanya di laboratorium pecah labu bunsennya itu Bapak Ibu, kena muka. Itu perempuan-perempuan mahasiswi. Coba kena ledakan tabung, kena muka. Kan kasihan yang cantik-cantik jadi nggak cantik. Itu Bapak Ibu. Makanya penting sekali di segala kegiatan, apakah itu UMKM, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu perusahaan sedang ataukah perusahaan tinggi. Itu perlu menerapkan SMK 3 atau K3. Itu Bapak Ibu. Jadi isu internal itu berkaitan dengan stakeholder. Salah satunya Pak Agus sebagai kepala dinas itu peduli dengan industri, peduli dengan universitas. Kemudian pekerja atau dosen atau karyawan dari universitas menginginkan dia nyaman gitu bekerja baik di perguruan tinggi maupun di industri. Kerja berangkat selamat, pulangnya selamat gitu. Dia nggak menginginkan terjadi accident. Apakah itu di perjalanan, ataukah itu di kampus, ataukah itu di industri. Itu yang dikatakan pahaman kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Harapan Pak Agus, ya industrinya yang di bawah kekuasaan Pak Agus, atau pengawasan Pak Agus itu semua bagus, sehingga untung gitu, tidak rugi. Karena kalau terjadi kebakaran, terjadi kecelakaan, itu banyak faktornya. Itu saya ngalami, Pak, waktu saya di Pertamina gitu. Kemudian ruang lingkup. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mau menerapkan SMK 3 sesuai ISO 45001 itu ruang lingkupnya. Apakah misalnya kalau di fakultas atau di universitas, apakah fakultas dulu? Silakan gitu. Kalau di industri, apakah di area yang bahaya dulu? Seperti itu. Kayak saya dulu menerapkan di Balongan. Nah, kalau sistem manajemen K3-nya, klausul 4 sama 4 itu PDCA, Plan, Do, Check, Act. Tapi proaktif, bukan reaktif. Jadi, sebelum kecelakaan sudah diprediksi. Makanya, poin 5, poin 6, poin 7, itu sangat berkaitan. Kalau poin 5-nya nggak peduli, nggak jalan Bapak Ibu. Makanya dari pimpinan, dari karyawan, dan semua pihak, dari Pak Agus juga peduli di bawah industri itu perlu menerapkan K3-nya dengan baik. Makanya ada komitmen pimpinan dan komitmen kebijakan seperti itu.
Nah, yang paling berat Bapak Ibu, karena ini baru di perencanaan. Makanya ada identifikasi bahaya. Apakah di perguruan tinggi, apakah di industri, bahaya apa yang akan terjadi. Makanya perlu ada identifikasi bahaya baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi industri. Setelah tahu potensi bahayanya, dihitung resikonya Bapak Ibu. Seberapa jauh sih risikonya? Apakah sangat bahaya, atau sedang, atau rendah? Nah, kita yang perlu peduli itu adalah risiko yang paling tinggi. Nah, dari risiko tersebut, ada nggak peluang untuk diperbaiki? Itu Bapak Ibu. Makanya ini ilmu baru yang belum semua orang memahami hal ini. Karena saya sebagai anggota pengawas dari Komite Akreditasi Nasional, kalau misalnya ada lembaga sertifikasi audit, itu saya ikut menyaksikan bagaimana dia melakukan audit dan bagaimana industri menerapkan itu. Jadi ternyata klausul 6 ini belum tentu semua menerapkan dengan baik, karena ada identifikasi bahaya, ada resiko, ada peluang, atau ada opportunity. Nah, ini ilmu baru mungkin bagus sama klausul 4 yang belum ada di PP atau di OSAS. Makanya kenapa OSAS sudah tidak berlaku lagi gitu, mulai September 2021. Kemudian dukungan. Nah, menerapkan poin 4, menerapkan poin 5, menerapkan poin 6 itu perlu SDM. Sehingga SDM-nya harus dilatih, harus tangguh, harus kompeten. Nah, sebagus apapun, kalau tidak dikomunikasikan, makanya nggak jalan. Makanya kenapa Pak Amri ngambil S3 komunikasi. Itu Bapak Ibu. Jadi sepandai apapun, sebagus apapun, kalau tidak bisa dikomunikasikan, ya nggak jalan. Gitu. Nah, inilah faktor komunikasi. Kemudian baru diterapkan yang 8 itu Bapak Ibu. Diterapkan. Bagaimana klausul 4 diterapkan, bagaimana klausul 5 diterapkan, bagaimana klausul 6 diterapkan, bagaimana klausul 7 diterapkan. Itu di poin 8. Nah, kalau terjadi darurat, bagaimana? Seperti adanya COVID ini. Nah, balik lagi Bapak Ibu ke poin 4, 5, 6, 7. Tidak identifikasi bagaimana situasi COVID. Seperti di Balongan gitu, kalau orang darah tinggi jangan masuk dulu gitu. Kalau ada suhunya tinggi jangan masuk dulu gitu. Jadi sebelum masuk diseleksi dulu. Tamu jangan masuk dulu gitu. Itu dalam situasi COVID. Nah, setelah poin 4, 5, 6, 7 diterapkan di poin 8, baru diaudit, diperiksa. Udah benar nggak sih? Makanya dievaluasi kinerjanya, itu Bapak Ibu. Bisa dengan inspeksi, bisa dengan audit, bisa dengan tinjauan manajemen. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada di poin 9, itu baru diperbaiki di poin 10. Namanya perbaikan berkelanjutan. Itu mungkin bagus sekilas dari ISO 45001, yang poinnya ini adalah klausul 4 sampai klausul 10. Bapak Ibu, ini cukup lumayan materi ini, ada 40 lebih. Kalau saya satu-satu nanti nggak cukup waktunya, jadi Bapak Ibu nanti bisa dipelajari poin-poin ini. Menarik Bapak Ibu, apakah universitas maupun industri. Jadi ada konteks organisasi, ada kepemimpinan, ada perencanaan, ada dukungan, ada evaluasi, ada penerapan. Nah, kami saat ini sedang menerapkan Bapak Ibu. Jadi tidak sosialisasi aja, tapi menerapkan juga gitu. Nah, kenapa kok Akamigas menerapkan? Nah, Akamigas juga berhubungan dengan Jepang. Jadi kami kemarin ke Jepang, Pak Amri, saya dengan Bu Hanifah, kita presentasi di Universitas Okayama,
di hadapan para industri, kita presentasi Bapak Ibu. Nah, suatu saat mereka ingin bekerja sama dengan Akamigas, terus nuntut, makanya Akamigas harus siap menerapkan SMK 3 sesuai standar internasional. Jadi Akamigas sudah join sama Korea, sudah join dengan Malaysia, Universitas Petronas, Okayama University, dan para industri di Jepang. Ini yang akan ditindaklanjuti untuk kerjasamanya. Itu Bapak Ibu, itu Pak Agus mungkin. Semoga bermanfaat. Tapi kalau nanti ada yang ditanya, bisa pakai WA atau email. Baik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Mas Julil, luar biasa ini. Kalau kita deket sih kita minta tepuk tangan semua nih. Pak Amri, Pak Mas Juli, memang teman-teman semua, alhamdulillah nih kalau kita lihat juga partisipan sudah di 108 ya. Materi ini memang sangat menarik, dan kalau kita tadi melihat banyak regulasi yang mengatur terkait dengan K3, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003, Undang-Undang 1/1970, kemudian PP 50, dan banyak peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang K3 ini. Tapi pada prinsipnya, rohnya dari semua regulasi itu bagaimana stakeholder, termasuk di dalam perusahaan, memiliki tanggung jawab pada keselamatan kesehatan para pekerjanya. Karena mereka yang bekerja berhak juga mendapat perlindungan secara maksimal sebagai upaya mencegah risiko cedera atau kematian. Kita berharap semua perusahaan, khususnya di Kota Cirebon, zero accident, betul yang disampaikan Pak Amri dengan Pak Mas Juli ya. Salah satu mungkin prestis dari sebuah daerah ketika memang di teritorinya, di wilayahnya memang tidak terjadi kecelakaan kerja. Dua hal tadi yang saya tangkap dari Pak Amri bicara masalah terkait dengan SDM, sarana prasarana dan regulasi. Mungkin sebelum ke teman-teman nanti yang perlu kita garis bawahi bahwa betul Pak, bahwa kompetensi tenaga kerja ini menjadi sebuah PR besar lah yang semua pihak saya pikir punya kewajiban untuk bisa mengangkat itu. Demikian juga terkait dengan regulasi, Pak. Cuma persoalannya semakin ke sini regulasi ini balik lagi, Pak, diangkat ke tingkat atas. Di kabupaten kota sekarang beberapa kewenangan itu sudah ditarik lagi. Untuk pengawasan ketenagakerjaan sudah ke provinsi, perizinan sudah ditarik ke pusat ya, dan lain sebagainya. Kami di daerah ini makin tumpul giginya nih Pak, pendekatan justru sekarang ini kami lebih ke silaturahmi saja lah, karena kewenangan sih sudah sedikit demi sedikit dikurangi. Dari Pak Mas Juli lebih ke sistem, saya pikir saya sepakat juga bahwa standar kesehatan dan keselamatan kerja ini kita nggak bisa parsial. Kita sudah ada di dunia global, maka harus juga menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara internasional. Baik, kawan-kawan, masih ada waktu setengah jam. Barangkali kita lanjutkan dengan diskusi nih. Saya beri kesempatan mungkin 3 penanya dulu. Mangga, silakan Pak Masdik yang pertama, yang kedua silakan acungkan tangan. Pak Haji Masdik, kemudian ada lagi. Silakan di-unmute, barangkali saya nggak kelihatan. Mas Dakiki, mau nanya? Pak Agus, kalau boleh saya. Dari mana Pak? Punten? Dari Sony, Pak. Oh Pak Sony, oke Pak. Pertama Pak Haji Masdi, kemudian Pak Sony. Satu lagi. Silakan. Terima kasih. Baik, cukup 2 dulu ya. Mengapa ya. Pak Masdi, mengapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mas Duli tadi sudah menerangkan tentang sistem manajemen K3 yang memang di dalam sistem itu saling mengait dan saling menguatkan. Sehingga Pak Mastik, semua mohon izin disebutkan dari institusi mana Pak? Silakan. Oh gitu ya. Terima kasih. Saya Mas Dik Pak dari Akamigas Balongan. Dosen dari Akamigas Balongan. Tujuan dari sistem manajemen K3 yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Duli tentunya saja adalah zero accident. Namun pada kenyataannya mungkin masih berangsur-angsur, masih terjadi banyak sekali kecelakaan. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Mas Duli, Pak, apakah ini terjadinya karena human error, apakah karena machine error? Karena dari pendekatan itulah kita nanti akan mengambil langkah-langkah. Karena itu tadi yang pertama dulu, apakah kebanyakan yang terjadi itu apakah dari human error-nya, apa dari machine error-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastik. Kemudian dilanjut Pak Sony, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, mohon maaf saya memposisikan menjadi pekerja swasta gitu ya, karyawan swasta yang kebetulan selama ini saya kerja di CNOC Oil and Gas, kemudian sebelum diambil PHE saya loncat kaki dulu ke Husky. Berat bekerja dengan Pertamina dengan PHE. Oke, gini Pak, ini pertanyaan mendasar mungkin ya. Kenapa sih kita harus memilih ISO 45001 dibandingkan dengan standar SMK 3 yang lain misalnya? Jadi kalau dibandingkan misalnya dengan ISRS yang semuanya pakai rating scale gitu ya. Nah, itu jadi kita akan mendapatkan alasan kuat untuk misalnya kita meminta budget ke perusahaan bahwa oh ini ISO 45001 ini lebih bagus dibandingkan ISRS. Itu. Kemudian yang kedua adalah kalau di migas kita ada namanya SMKM sekarang. Sistem Manajemen Keselamatan Migas. Dan kemarin terakhir ada webinar dengan Pak Mirza, kalau nggak salah Pak Majdi juga hadir waktu itu ya. Jadi bahwa posisi SMKM ini dibandingkan dengan PP50 itu di mana gitu ya. Jadi clear bahwa SMKM ini sifatnya melengkapi apa yang belum ada. Kemudian jika di PP50 itu sudah termaktub itu sudah comply gitu ya, sudah sesuai, maka bisa diratifikasi, bisa dianggap oleh SMKM sehingga tidak perlu ada double implementasi atau double evidence. Nah, apakah dengan ISO 45001 ini yang kemudian disahkan menjadi peraturan perundangan yang nomornya maaf saya tidak pernah ingat nomornya, tapi sudah dimasukkan ke dalam Kemenaker atau apa ya kalau nggak salah, atau SNI kalau nggak salah, saya lupa. Nah, apakah ini akan seperti itu treatmentnya? Jadi saling melengkapi, tidak ada jegal satu dengan yang lain. Itu kemudian yang ketiga ya pastinya bahwa setuju bahwa SMK 3 yang sifatnya internasional ini akan berpengaruh besar kepada company image, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang masuk ke TBK atau terbuka, sehingga penjualan sahamnya akan tinggi jika dia mempunyai standar comply dengan standar internasional. Nah, kemudian tadi terkait dengan skop ISO 45001 ini kan boleh diatur ya, perusahaan kecil atau besar atau sedang bisa menggunakan ini. Nah, mungkin sedikit aja Pak, mohon dijelaskan keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan kecil. Mohon maaf, let's say perusahaan home industry gitu ya, dengan apply ISO 45001 ini, apakah akan memberikan dampak ekonomi buat mereka,
atau bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Mohon maaf, banyakkan pertanyaan, ada 3 item. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony. Ada 3 pertanyaan tadi. Bisa dijawab dulu Pak ya. Mungkin dari Pak Masdik terkait dengan penyebab dari accident itu, apakah human error, ada faktor lain. Kemudian dari Pak Sony, apa sih yang kemudian kita harus memilih ISO 4501 ini dibanding dengan standar SMA 3 yang lain. Barangkali itu Pak, silakan Pak Mas Juli atau Pak Amri, silakan. Baik, saya coba dulu Pak Amri ya. Jadi terima kasih Pak Agus untuk yang Pak Masdik, karena sistem Pak. Sistem ini di dalamnya ada apakah karena manusianya, apakah karena mesinnya, tapi karena sistem. Jadi semua Pak, dari plan, do, check, act, PDCA. Makanya dalam menerapkan SMK 3 tidak risal, tidak hasil, tapi proses. Bagaimana prosesnya dari plan? Bagaimana prosesnya dari do? Bagaimana prosesnya dari X? Bagaimana prosesnya dari cek? 4 tahapan itu yang dijelaskan tadi Pak Amri. Ada beberapa tahapan karena kita membahas sistem. Jadi dari perencanaan, dari penerapan, dari pemeriksaan, dari perbaikan, pasti ada kekurangan di situ Pak. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Semua. Makanya pimpinan tertinggi, semua karyawan. Makanya kenapa saya di WA, ayo. Itu karena perlu semua peduli. Itu Pak. Jadi mohon dukungan Pak Masdik ya. Nanti kita dalam menerapkan ISO 45001. Nah, berkaitan dengan Pak Sony, kenapa sih kok milih ISO, kok enggak sistem yang lain, kok enggak ISRS? Bagus juga Pak Sony ini. Jadi Bapak Ibu, kalau di oil and gas itu ada namanya SMA, ada namanya K3 untuk orang. Nah, itu cocoknya SMK 3. Ada K3 untuk operasi, namanya proses safety management. Seperti itu. Nah, ISRS ini lengkap, malah sekarang sampai ke CSR. Seperti itu. Tapi apakah mengglobal? Ternyata untuk yang sertifikasi itu yang mengglobalnya itu ISO 45001, baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar maupun perusahaan sedang. Nah, apa untungnya untuk industri kecil, UMKM? Nah, ini Pak Agus ini peranannya sangat besar gitu. Jadi dengan pedulinya UMKM, dengan pedulinya sedang itu, insya Allah Bapak Ibu semua itu nggak ada yang accident, nggak ada yang sakit, yang dikatakan Pak Amri penyakit akibat kerja gitu. Nah, itulah yang dikatakan membentuk budaya. Walaupun nggak gampang membentuk budaya. Makanya kenapa di tahap bagaimana perencanaannya, bagaimana penerapannya, bagaimana pemeriksaannya, bagaimana perbaikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau mungkin nggak gampang UMKM untuk menerapkan K3, tapi dengan adanya keseriusan dari semua pihak, dari Pak Agus yang nggak bosan-bosannya untuk briefing gitu Pak Agus, dari tukang bakso, tukang tahu, itu kan nggak nginginkan tuh meledak tuh Pak Agus. Seperti itu. Nah, inilah peranan dari regulator, peranan dari masyarakat, peranan dari semua pihak itu untuk peduli dengan K3. Itu Pak. Jadi Pak Sony karena oil and gas, ya ISRS lengkap. Tapi yang dimasyarakatkan sedunia sekarang ini yang ke arah manusianya, Bapak Ibu. Untuk yang ke industrinya, proses safety-nya hanya untuk industri-industri yang mempunyai potensi bahaya.
Mungkin itu, mungkin bisa nambahin Pak Amri. Baik, silakan Pak Amri. Di anu Pak, unmute-nya itu dibuka. Halo, Pak Majuli, Pak Agus. Iya, dengar Pak. Oke. Ya. Pak Masdik, Assalamualaikum Pak Masdik. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat nih teori Gabriel. Teori Gabriel itu ada 3 yang menimbulkan unsafe condition, Pak Masdik. Yang pertama adalah lemahnya manajemen. Itu tadi yang disampaikan Pak Majuli. Ya, lemahnya manajemen, fear management to decision gitu. Nah, di samping lemahnya manajemen, kemudian lemah juga decision-nya, tidak ada kebijakan, Pak. Yang kedua adalah lemahnya SDM, sumber daya manusia. Yang tadi yang Pak Masdik, human error, apakah manajemen error. Yang ketiga, yang berkait dengan faktor lingkungan, gitu loh. Nah, tapi yang besaran kita yakini bahwa tadi yang disampaikan Pak Majuli adalah lemahnya manajemen lah mengakibatkan angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja itu timbul, Pak Masdik. Itu ke Pak Masdik. Kemudian ke Pak Soni nih, Pak Soni. Halo Pak Soni. Pak Soni? Ya, halo? Siap Pak Amri. Iya, saya hanya men-share aja begini Pak Soni, tadi sampaikan Pak Mudi sudah lengkap. Yang berkait dengan SMK 3 di Migas ya, bahwa di PP 50 itu clear sebenarnya Pak Soni bahwa di pasal 2 itu sebutkan bahwa ketika ada perusahaan yang tingkat risikonya lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan di PP 50, boleh-boleh aja. Cuman Pak Soni diingatkan di situ bahwa tidak boleh kurang daripada standar kebijakan penerapan SMK 3 di lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Yaitu apa? Yang 64 nggak boleh kurang, jadi 62 nggak boleh. Tapi dia harus 65, 66. Nah, kemudian yang 122 tadi nggak boleh jadi 100 aja. Tapi harus ditambahin jadi 125 atau 128 misalnya. Yang expand dari 166 ditambahin. Nah, artinya apa? Artinya apa Pak Soni? Bahwa penerapan PP 50 itu tetap terbentuk dia ketika dia membentuk SMK 3 Migas, SMK 3 Konstruksi, SMK 3 Rumah Sakit, dan lain sebagainya. Itu beberapa waktu saya masih menjabat kemarin-kemarin itu, kita full sepakat itu tidak boleh kurang daripada kebijakan PP 50 2012. Kemudian yang berikut penerapan yang berkait dengan ISO 45001 2018. Saya nggak mengambil yang ISO 45001 2018. Tapi ada standar ISO yang diterapkan oleh satu perusahaan kecil, industri, Pak Soni, di Kudus, Dodol. Nah, ternyata dengan labeling ISO, labeling ISO ini, nggak 45001 Pak Soni, itu di Arab Saudi, di Kuwait, di negara-negara Afrika sana, luar biasa. Jadi, sehingga produksi di Kudus, saya pernah kunjungan ke sana dengan Pak Menteri, dengan Pak Muhaimin, Mas itu nggak ada produksi yang nganggur gitu loh. Jadi begitu selesai panas-panas itu udah langsung dimasukkan ke kontainer, langsung ke kapal. Karena apa? Permintaan dodol sedemikian rupa berangkat kepada ini tadi, labeling tadi Pak Soni, ISO gitu loh, penerapan ISO tadi. Nah, kalau bicara tentang penerapan dikaitkan dengan ISO 45001 2020, barangkali identik lah Pak Soni ketika perusahaan kecil juga menerapkan ISO 45001 2018 ini. Saya pikir tadi brand image, company image tadi yang Pak Soni sampaikan tadi itu akan terangkat ke globalisasi. Gitu barangkali tambahan saya Pak Agus, Pak Soni, Pak Mas Juli. Terima kasih Pak Agus. Ya, bagus Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Amri, Pak Mas Juli. Pak Soni, Pak Astik sudah dengan Ya, Iya Pak, cukup Pak, silakan dilanjut Pak diskusinya. Ibu peserta yang siapa? Pak Agus. Di unmute boleh atau di chat namanya siapa?
Nggak kelihatan semua soalnya. Mohon izin. Masih ada yang nanya, Pak Agus? Halo. Ya, dari mana Pak? Silakan, ada 3 lagi kami buka. Pertama siapa? Boleh di chat aja Pak. Ngacung gitu di chat ya. Pak Bambang mau nanya? Halo? Baik, Bu, sambil nunggu teman-teman, karena memang kita harus membiasakan diri sekarang ngobrolnya lihat monitor, sementara kapasitas monitor juga terbatas. Mungkin saya nih Pak, mau nanya, boleh kan Pak ya? Boleh, Pak Pak. Amri, Pak Novi. Yang punya gawean harus nanya, no. Silakan Pak Agus. Ya, 4.501 ini apakah memang bisa diimplementasikan untuk instansi pemerintah, Pak? Kalau tadi kan kita bicara lebih ke tambang barangkali ya, industri tambang, kemudian institut kesehatan dan lain sebagainya. Kalau instansi pemerintah seperti Pemda, Disnaker gitu, Pak, apakah bisa dilakukan untuk ISO 4.501? Itu pertama. Yang kedua, biayanya itu seperti apa, Pak? Berapa lama sampai bisa kemudian kita dapat sertifikasi ISO ini? Barangkali itu Pak, sambil barangkali ada yang lain silakan. Silakan Pak Juli. Terima kasih Pak Agus. Ya. Jadi BSN lagi gencar-gencarnya nih Pak, ini sudah bentuk tim. Nah ini juga mau menerapkan Badan Standarisasi Nasional, sama seperti Akamigas Bapak Ibu, nggak hanya sosialisasi, begitu juga BSN tidak hanya mengkoordinir supaya orang aktif di internasional maupun di dalam negeri, mereka juga mau menerapkan. Makanya baru terbentuk kemarin Bapak Ibu timnya. Nah mudah-mudahan lancar penerapannya. Kemudian kalau universitasnya selain Akamigas Balongan yang sudah jalan tuh Cepu, Pak, kemarin waktu webinar Universitas Cepu sudah malah 3 dia Pak, mutu, lingkungan sama 45.000. Nah itu dengan bangga beliau, halo siapa yang mau praktek di migas, kami sudah ISO katanya. Jadi ada kepercayaan diri seperti itu. Kemudian Poltekkes Malang yang akan mendirikan jurusan diploma 4K3 itu mau menerapkan 45.000. Jangan sampai kita di universitas terjadi kebakaran seperti UI, seperti UGM, Bapak Ibu, laboratoriumnya terbakar, gedungnya terbakar, seperti itu. Jangan sampai terjadi, karena kalau terbakar tuh membangunnya tuh lama Bapak Ibu, bisa 3 tahun gitu. Kita membangunnya lama, tapi kalau kebakar hanya berapa menit habis gitu. Lebih baik kita membangun K3 daripada kita nunggu kebakaran. Jangan sampai reaktif gitu ya. Jadi itu Pak Ano, jadi kemarin juga saya baru membangun perubahan dari OSAS ke 45.000. Ada PT yang PT-nya kecil, tapi dia mitranya Pertamina gitu. Nah, karena dituntut oleh Pertamina, mau tidak mau dia menerapkan ISO 45001. Jadi transisi dari OSAS 18.001 ke 45.000. Jadi untuk stikes Bapak Ibu, nanti mahasiswanya jangan lagi pakai OSAS. Kalau buat makalah atau mau buat skripsi itu hilangkan, jangan OSAS lagi, sudah 45.001 gitu. Seperti Poltekkes Malang,
dia membuat kurikulum masih pakai OSAS. Loh, ini sudah bubar, saya bilang, udah nggak laku lagi gitu. Itu Bapak Ibu. Itu Pak Agus. Jadi silakan, malah bagus Pak untuk Bapak menyontohkan industri itu bahwa Pemda juga sudah menerap. Nah, berapa lama menerapkannya? 6 bulan gitu Pak. Persiapan 2 bulan, penerapan 3 bulan, pemeriksaan kalau sudah oke, itu bisa disertifikasi. Itu Pak Agus. Budgetingnya Pak Majuli? Budgetingnya penerapannya mungkin pakai konsultan, nanti Bu Hanifah bisa. Kemudian kalau sertifikasinya sekitar 40 atau 50 Pak sertifikasi. Itu Pak Agus. Mudah-mudahan Pak Agus menjadi percontohan untuk di Snaker lainnya. Nah, ini kalau di pusatnya Pak Idam, Pak Idam lagi mau mencoba untuk menyusun aturan mainnya. Itu Pak, Bina K3-nya yang mau memperkuat 45.001. Silakan Pak Amri mungkin nambahin. Saya pikir cukup, hanya ini aja barangkali Pak Majuli. Menarik ini, ada Pak Mastik, ada Pak Sony. Karena kita lagi sedang membangun tim ini, jadi Akamigas, izin melalui Ibu, melalui Pak Majuli. Saya pemikirannya bagaimana kalau Pak Sony, Pak Mastik, juga kita coba gabungan aja di tim, supaya lebih ini lagi, di Akamigasnya Pak Majuli. Ya, kan? Ya, memang semua nanti nggak ada yang terlewatkan. Itu dia. Semua terlibat. Ya. Karena tadi di klausul 5 itu partisipasi pimpinan, partisipasi semua pihak. Alhamdulillah. Dari labor supply, dari security sampai ke tingkat atas itu harus peduli. Makasih Pak Masdik sama Pak Soli. Mari kita bangun Pak, supaya menjadi percontohan. Siap. Gitu Pak Masdik, Pak Soni ya. Mudah-mudahan saya gabung nanti. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Ada satu poin, timnya tambah banyak dengan webinar ini Pak ya. Salah satunya itulah manfaatnya. Ibu Yani, tadi sempat disinggung itu stikes ya. Jadi pakai ISO apa? ISO KB nih. Silakan Bu Yani. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, saya sudah diundang, diajak gabung, bertemu dengan orang-orang hebat dari K3 ya Pak. Ada Pak Amri, ada Pak Mas Juli. Kebetulan saya memang dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kota Cirebon, di wilayahnya Pak Agus. Kemudian Stikes Bu ya? Iya, Stikes Pak. Oke. Mendengar tadi uraian dari Bapak-Bapak, saya kok agak sedikit tertarik ya untuk menerapkan juga 45.001. Ini dibacanya 45.001 ya Pak ya? Apa 4.000? Iya. 45.001 2018. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan, setiap perusahaan itu kan memang memiliki kewajiban untuk menerapkan K3 di tempatnya masing-masing. Kemudian saya ingin bertanya, di tatanan mana itu Pak perusahaannya? Apakah memang dari kecil sampai yang besar atau memang ada kelas-kelasnya untuk penerapan tersebut gitu? Kemudian ketika penerapan tersebut sudah diterapkan, pengawasannya itu merupakan kewenangan siapa? Kalau di Kota Cirebon, tadi Pak Agus sudah menyinggung bahwa pengawasan sudah diambil sehingga hanya silaturahmi saja, artinya kebiasaan kita ini kalau tidak ada yang mengawasi, lama-lama kemudian menjadi lupa sedikit demi sedikit, kemudian menjadi tertinggal lagi gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kami dari kampus Tikes, tapi tadi sudah ditanyakan sama Pak Agus, itu kemana Pak alur
alur daftarnya ini kemana, kemudian apa dulu yang harus kami lakukan, apakah ini sama dengan penjaminan mutu kayak akreditasi gitu, tetapi lebih khusus karena di kami juga ada jurusan atau prodi kesehatan masyarakat. Nah ini alurnya itu seperti apa, kemudian apakah kami bisa mendapat pendampingan, pembimbingan, atau hal-hal semacam itu. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yani, Ibu Dr. Yani ini ya. Satu lagi mungkin karena tinggal 5 menit, saya kasih kesempatan ini mumpung ada Pak Mas Juli, Pak Amri, sebelum nanti kita sudahi webinar ini. Siapa? Cukup ya? Baik. Pak Mas Juli, Pak Amri, tadi Bu Yani sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan penerapan di institusi kesehatan, seperti apa, prosesnya bagaimana, apa yang harus disiapkan. Mangga, siapa? Pak Mas Juli apa Pak Amri? Pak Majuli dulu, Pak Majuli dulu, Pak Agus. Mas Juli, mangga. Iya. Baik, Pak Agus. Makasih. Makasih Bu Yani, salam kenal. Seneng Ibu sudah ini tertarik ini Pak Agus. Harus seneng Pak Agus. Harus seneng nih Pak Agus. Punya teman tertarik K3 dan mendukung Pak Agus. Jadi Bu Yani, saya kemarin baru Poltekkes Malang, Bu. Dia mendirikan diploma 4 K3. Saya tanya sama Bu Yani, sama Bu Ika. Bu Ika mendirikan diploma 4 K3 itu Ibu lulusannya kan ke rumah sakit. Sudah dikaji belum? Apa itu rumah sakit untuk mendirikan di departemen K3-nya? Belum, Pak. Kaji, Bu, kata saya, biar dosennya tahu arahnya, membina mahasiswa. Mahasiswa juga tahu arahnya. Kemana dia akan lulus. Nah, sekarang Bu Yani mau membangun SMK 3 ISO 45001 itu bagus, Bu. Jadi ISO 45001 itu strukturnya jelas. Tadi ada dari 1